Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akhir-akhir ini berpikir, kenapa kok daging babi itu sekarang kok mahal sekali ya? Dan susah sekali turun harganya. Dulu kan murah sahabat ya, daging babi. Kita pun dulu makan babi panggang itu ya paling 12.000 seporsi gitu ya. Saya pernah di sebuah tempat pada tahun-tahun 4 tahun lalu lah gitu ya. Masih ada yang 11.000, 10.000 pernah gitu. Tetapi kok sekarang ampun, saudaraku, susah sekali turunnya. Nah, saya baca-baca itu di media-media ya, ternyata peminatnya makin banyak gitu ya. Saya jadi berpikir begini, apakah pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa itu semakin banyak gitu ya? Karena gini ya, kalau orang Kristennya berkurang, orang Hindu, Buddha gitu berkurang, sudah pasti saudaraku peminat daging babi tentu saja menurun, karena kan saudara kita Muslim tidak makan babi ya. Nah ini melonjak tinggi dan kita lihat orang-orang yang ingin menjadi pengusaha babi makin bertambah, makin hari makin bertambah, dan permintaan akan daging babi ini juga semakin banyak gitu. Aneh kan sahabat? Contoh kayak di YouTube ini saja, saya melihat ada beberapa orang yang sambil YouTuber, sambil juga pengusaha peternakan babi. Ya, ada yang baru memulai juga, contoh kayak anak Bata gitu ya, Sang Debater mau memulai gitu ya, Ibu Diana Madurese dan beberapa orang lain, sahabat-sahabat kita Kristuber, ya sambilan pelayanan menjadi pengusaha babi. Ya seharusnya kan daging babi menurun dong, karena peternaknya makin banyak. Ini aneh sahabat, peternaknya bertambah-tambah, permintaan makin melonjak tinggi, dan harga daging babi pun makin mahal. Nah kalau kita lihat di sini sahabat ya, stok langka harga daging babi melonjak. Nah ini ditulis oleh porosbali.com sahabat. Kita lihat lagi ya, harga daging babi di RI Republik Indonesia lebih mahal dari Cina. Wow. Cina pun kalah sahabat ya. Nah kita lihat lagi nih, tingginya harga daging babi hanya terjadi di 3 daerah. Wah, di Indonesia 3 daerah tinggi babi sahabat. Harga daging babi naik tajam. Ini fakta yang terjadi dari Radar Bali. Ini diduga jadi penyebab harga daging babi mahal. Wow, ini saudaraku ya. Lihat lagi, harga daging babi di pasar tradisional melonjak tinggi. Di saudaraku ya, kok bisa peminatnya melonjak tinggi sahabat? Wih, harga daging babi melonjak tajam, sahabat, di okezone.com. Yuk kita lihat lagi. Masyarakat keluhkan harga daging babi yang mahal. Ya, termasuk saya sahabat. Banyak orang ngeluh babi mahal sekali katanya. Nah ini dari Tribuns ya. Harga daging babi meroket capai 130.000. Ini beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahun lalu itu udah 130.000. Nah kalau kita lihat di media itu banyak sekali ya berita mengenai mahalnya daging babi gitu. Berita-berita mengenai mahalnya daging babi. Bahkan saya temukan juga di Tribuns News ya, diwawancarai juga ada seorang pedagang daging babi yang juga mengeluhkan mahalnya daging babi. Ya, karena memang mencarinya sulit sahabat katanya gitu ya. Yuk kita tonton dulu Tribun sini sahabat. Rp130.000 ya bang ya. Sebelumnya berapa bang? Biasanya harga biasa? Biasanya 120. Kalau untuk kenaikan ini dimulai sejak kapan nih bang? Kenaikan harganya dimulai sejak kapan? Tiap minggu naik juga. Tiap minggu naik ya bang ya? Lagi turun goceng jadi 125. Jadi 125, seharusnya 130 ya bang kemarin itu ya bang ya. Kalau untuk tingkat penjualan gimana nih bang? Termasuk menurun kah atau? Menurun. Menurun ya bang ya. Berapa persen bang penurunannya? Hah? Berapa persen penurunannya? Tahu kalau itu pak. Tapi terasa nggak bang untuk penurunan ini? Enggak. Kalau biasa harga daging babi ini berapa normalnya? 55. 55 ya bang ya. Berarti hampir 50% lebih naik untuk kenaikan ini ya bang ya. Sulit. Sulitnya gimana nih bang? Susah nyari babi ini. Susah dan nyari daging babi ya bang ya. Pasti
pantai kita ngambilnya. Ke pantai mana tuh bang? Pantai Cermin. Ke pantai Cermin untuk mengambilnya ya bang ya? Itu udah nggak lagi. Biasa ngambil di Binjai? Iya. Oke. Apa ya, babinya masih kayak masih kecil-kecil gitu, belum berat, masih berat 60 lah. Berarti untuk pasokan sendiri juga kurang ya bang ya? Nah kalau dari abang apa sih bang harapannya bang? Kalau bisa makin turun lah, biar rame orang beli. Bagian daging kilo 125, kalau merahnya aja merah tok 130, kalau samsam sama 120 bagian telur. Baru tulang kaki 90, kalau tulang rusuk 100.000. Nah itu sahabat ya, videonya kita dengar ya, katanya sulit gitu. Saya heran, peternak babi itu makin bertambah-tambah loh sahabat. Saya melihat di kampung saya yang dulu tidak pernah berternak babi itu bertambah orang-orang yang berternak babi itu, dan tidak sampai besar gitu ya, udah pada dipesanin orang gitu. Dan saya pernah ya lihat pemesannya itu, katanya ya mohon maaf ya, ada yang dari Aceh, dari Jawa, ada juga yang dikirim ke Padang gitu ya, Sumatera Barat, di daerah-daerah yang non Kristen gitu sahabat. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa kok daging babi ini mahal ya, susah sekali turun gitu ya, heran kita sahabat. Jadi kalau saya ini berasumsi ya, kemungkinan besar agama-agama yang makan babi lah, itu kemungkinan besar bertambah jumlahnya sahabat. Ya puji Tuhan kalau memang banyak yang percaya Yesus ya. Kita nggak tahu bagaimana gitu ya. Kenapa kok bisa mahal? Tentu saja peminatnya banyak. Padahal kan saudaraku, daging babi ini selalu sudah digaung-gaungkan supaya jangan dimakan, diolok-olok ya, seperti kayak video ulama ini yang kita tonton dulu sahabat, video ulama ini. Kenapa? Karena karakter dari apa yang kita makan akan mempengaruhi kita secara umum. Itu bahasa itunya. Jadi kalau kita pengen, kalau misalkan maaf lah orang-orang barat yang makan babi, memang karakternya kayak begitu, babi, homo, ya, nggak ada semangat juang yang mereka begitu. Jadi babi itu punya karakter yang buruknya luar biasa. Dan itu dimakan oleh orang sehingga tidak heran mereka lesbi, gay, LGBT sekalian. Karena memang apa yang dimakan mereka itu membentuk karakter mereka teman-teman sekalian. Sampai kan Allah katakan, apa Nabi mengajarkan pada kita, Allah mafrini bihalalika haramika waqni bihalalika masiwak, seperti itu. Karena memang jangan sampai meskipun substansinya halal tapi nggak halal akibat dari rezekinya nggak halal, maka itu mempengaruhi habit. Orang yang makan sesuatu yang tidak halal pasti habitnya pengaruh. Habit itu behavior, habit itu maksudnya kebiasaan dan tingkah laku dia akan pengaruh semua. Ya, maka tidak heran orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada suatu makanan yang dikasih oleh seorang penyihir kepada beliau dan dia nggak tahu itu makan apa, setelah dikasih tahu bahwa ini makanan dari hasil tenungnya, dia dicolok ke lehernya untuk mengeluarkan makanan tadi. Sampai kayak begitu. Sekarang kalau boleh saya tanya, teman-teman pernah mikir nggak ayam yang kita makan itu disembelih secara syar'i atau enggak? Coba kalau iseng-iseng lihat ke pasar ayam begitu, baca bismillah nggak ya? Ya. Waktu mereka sembelih itu baca bismillah nggak, atau cuman begitu-begitu saja ya? Maka itu jadi perhatian. Nanti kalau mau kurban, coba tanya sama yang peternakan itu, dia ambil rumput dari mana, dia ambil rumput dari mana. Jangan-jangan rumputnya punya orang nggak minta izin, haram. Jadi bagian dari tubuh kita, jadi bagian dari tubuh kita. Coba sampai kayak begitu. Jadi kalau kita udah ngerti ini semua, maka kita mikir detail, sedetail mungkin, jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik yang masuk dalam badan kita. Nah, kita lihat sahabat ya, bagaimana Bapak ulama ini juga menyampaikan supaya kita itu jijik akan daging babi. Bahkan saudaraku, lihat saja di YouTube itu ya, banyak sekali nasihat-nasihat, teguran-teguran supaya jangan makan daging babi. Katanya cacing pita lah, katanya berbahaya buat kesehatan, pendek umur, dan kebodohan, macam-macam sahabat. Digaungkan terus, daging babi itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi dan sangat berisiko buat kesehatan kita. Tapi kalau kita lihat ya, di beberapa negara-negara pemakan babi justru di situ umur orang panjang-panjang sahabat. Sebutlah di apa ya, di Cina gitu ya, di Taiwan, Jepang, Italia, kemarin masa corona itu ada nenek-nenek umurnya 120 tahun mengkonsumsi babi ya, tidak kena corona dia sahabat. Ya viral itu kemarin, 120 tahun tidak terkena corona, padahal dia makan babi kan. Nah banyak negara-negara
penikmat babi umurnya panjang-panjang kok. Nah, jadi dikatakan berbahaya ini pokoknya begini-begini, ternyata tidak berefek sobat, tidak ada pengaruhnya gitu, malah makin banyak orang yang mengkonsumsi daging babi ini. Iya, makin banyak peminatnya. Saya pun bingung sahabat ya. Saya ingin supaya daging babi itu normal lagi, murah lagi. Ya seperti Ustadz Abdul Somad pernah saya dengar ceramahnya ya. Katanya daging paling murah di dunia ini adalah daging babi. Karena semua orang sudah jijik pada daging babi katanya gitu ya. Dan Ustadz Abdul Somad juga berkata bagaimana daging babi ini sudah diketahui sangat berbahaya, ya sesuai dengan yang difirmankan oleh agamanya kan gitu ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Ustadz itu tidak sesuai dengan fakta sahabat ya. Ternyata kalau kita lihat peminatnya makin banyak. Mahal pun saya jalan-jalan ya ke tempat-tempat restoran Kristen gitu ya. Saya jalan-jalan. Saya lihat mahal pun daging babi nih 40 sekarang seporsi sahabat di tempat saya ini 35. Ya semurah-murahnya itu 32 lah sahabat. Pernah itu pun ya porsinya dikurangi gitu ya. Nah, semahal-mahalnya pun tetap rame gitu. Tetap banyak yang membeli. Heran kita sahabat. Kenapa gitu? Apalagi kalau bulan puasa Ramadan gitu ya. Itu restoran babi itu padat sahabat. Jam-jam 1 kita siang datang itu habis menunya. Saya pun heran, kenapa bulan Ramadan malah banyak sekali gitu pengunjungnya, kan aneh sahabat ya. Saya aneh itu sahabat. Bulan-bulan umat Muslim saudara kita itu berpuasa malah di situ melonjak restoran-restoran kedai-kedai babi gitu saudaraku. Nah, menu babi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Dan kita tahu sahabat di Indonesia ini babi itu ya sudah digaung-gaungkan berbahaya kan gitu ya. Di negeri kita ini banyak sekali itu videonya. Tetapi justru setelah digaung-gaungkan terus berbahaya, penikmatnya makin bertambah-tambah. Nah, itu sahabat ya. Aneh gitu. Ya jujur saya di rumah itu tidak pernah bikin menu babi sahabat. Iya. Saya kalau makan babi di luar, anak istri saya pun tak makan babi sahabat. Banyak orang Kristen juga tak makan babi gitu ya. Nah, ini kan orang Kristen saja ada beberapa tak makan babi. Orang Hindu juga pernah saya temui tak makan babi gitu ya. Tetapi kenapa penikmatnya ini bertambah? Heran nggak ya? Heran ya kan? Nah, anak saya itu tak makan babi sahabat. Istri saya tak makan babi. Makanya kalau mau makan babi saya sendiri aja di luar gitu. Nah, kedua ya keluarga saya Muslim sering datang ke rumah. Jadi supaya mereka aman, tidak ragu-ragu kalau makan di rumah itu, karena memang piring saya itu tak pernah disentuh babi, karena saya kalau makan babi itu di luar sahabat. Nah, gitu ya. Jadi aman lah kalau Muslim makan di rumah saya itu. Saya sering katakan kok kalau ada Muslim makan di rumah gitu ya, aman Pak. Istri saya, anak saya tak ada makan babi. Saya katakan begitu sahabat. Istri saya pun bilang iya katanya gitu. Jadi piring saya, sendok-sendok saya semua itu aman. Tidak ada yang terkena minyak-minyak babi gitu. Nah, supaya untuk melayani mereka kan perlu juga begitu ya saudaraku ya. Saya pun awal-awal percaya Tuhan Yesus juga lama sekali saudaraku. Lama sekali saya baru bisa mengkonsumsi babi, lama. 5 tahun, 6 tahun saudaraku, lama sekali. Jadi khususnya murtadin baru juga yang awal-awal kenal Tuhan Yesus kan bukan terpesona karena babi sahabat, bukan. Ya mereka karena Yesusnya gitu, tetapi masih alergi dengan perbabian ini. Makanya kalau murtadin baru itu ke rumah saya jelasin itu dulu, makan. Tak ada kami makan babi di sini, saya bilang gitu. Dan makan saudaraku ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dan kita renungkan sahabat. Kenapa daging babi mahal ya? Tuhan berkati kita semua, shalom.